Inilah Agustiar Ucok Batubara, pemain yang beberapa klub telah dibelanya dan berprestasi. Mas Coach Ucok asli Surabaya, Ucok ya? Saya lahir di Surabaya, bapak Medan, ibu Gresik. Bapak pindah tugas di Surabaya, jadi saya lahir di Surabaya. Bapak TNI? Bapak TNI Angkatan Laut. Oh, Coach Ucok kelahiran? Kelahiran Surabaya. 1978. Memulai karir sepak bola di klub apa, Coach? Putra Gelora. Kok bisa, Coach? Padahal rumahnya kan bukan di dekat Tambak Sari, Coach ya? Iya, waktu itu sebelumnya Sakti, terus kelas 6 SD pindah di Putra Gelora. Latihannya di depan Karamjangan. Lapangan hoki yang sekarang pakai lapangan hoki. Sempat Persebaya Junior juga? Nah, di situ Putra Gelora setahun. Akhirnya ada seleksi Persebaya Junior, saya terpilih di Persebaya Junior bersama Uston Nawawi. Berarti tahun berapa, Coach ya? Tahun 9 kelas 2 SMA itu, tahun 95. 94-95. Juara waktu itu? Juara 2. Kalah sama PSB Bogor, main di tuan rumahnya Bogor, PSB Bogor. Ketika Uston ke Bareti. Betul. Pada waktu Coach Ucok nggak ikut dikasih kesempatan? Belum, saya baru ngawali setahun di Persebaya Junior. Kalau Uston sudah 4 tahun, 5 tahun di Persebaya Junior. Yang diambil seleksi itu Uston, Haryanto, sama Agung 4 sama Agung Kiper sama Karis Yulianto. Setelah dari Persebaya Junior sempat ke senior tuh? Persebaya Junior 2 tahun, setelah itu naik ke senior. Saya yang muda sendiri sama Budi Sarsono. Usia berapa, Coach ya? Usia 18 apa 19 gitu. 19 tahun kalau nggak salah. Berarti Liga 35. Setelah juara. Setelah Persibaya senior juara, yang tahun keduanya yang juara 2 kalah lawan Semarang, main dipindah di Kelabat Manado. Ikut sama, Coach? Ikut. Cadangan saya. Nggak main ya, Coach? Nggak main. Tapi setahun musim saya dimainkan Rusdi 3 kali karena Rusdi berani memainkan pemain muda. 3 kali saya main. Main di posisi apa? Stopper sama bek kiri ganti Aji. 2 kali bek kiri saya. Stopper sekali. Setelah itu dari Persebaya mana, Coach? Persibaya langsung Rusdi diganti Riono Asnan, saya juga keluar lari ke Bali 2 tahun ikut Gelora Dewata. Diajak atau memang? Diajak sama pemilik Putra Gelora, Pak Mislan, almarhum Haji Mislan. Waktu itu masih termasuk muda, Coach ya? Masih sekitar kurang lebih 20-21. Posisinya tetap? Posisi stopper. Kadang-kadang pindah 2 posisi saya, stopper atau bek kanan. Tapi belum masuk inti, Coach ya? Gelora Dewata sebentar masuk inti saya. Karena ada Freddy Muli, Coach ya? Nah, betul. Bertahan sampai 2 tahun di situ, akhirnya pindah ke Sidoarjo, berubah nama Gelora Dewata, pindah ke Sidoarjo, berubah nama menjadi GPD, Gelora Putra Delta. Sampai berapa musim di Sidoarjo, Coach ya? Gelora Putra Delta menjadi berubah lagi Delta kurang lebih 6 atau 7 musim kalau nggak salah situ. Setelah itu Ke Balikpapan. Tapi pertengahan di Delta itu saya sempat dipinjem Petro juara main di Vietnam, Piala Ho Chi Minh. LG Cup. Betul, LG Cup. Juara 3 kalah lawan India. Pada waktu itu juga Bima Sakti kakinya patah. Itu. Tapi Liga Champions-nya nggak ikut, Coach ya? Liga Champions enggak ikut, cuma itu hanya event turnamen Piala LG di Ho Chi Minh. Ke Persiba waktu itu berapa musim? Di Persiba setelah Deltras tahun 2005 saya diajak Jaya Hartono di Persiba Balikpapan 1 musim. Itu hampir lolos 8 besar sama Persibaya terakhir itu. Setelah dari Persiba Balikpapan, Nah, Jaya Hartono diambil Deltras, saya ikut juga ke Deltras. balik lagi istilahnya. Balik lagi karena Jaya Hartono ke Deltras, saya juga ikut Jaya Hartono ke Deltras.
Lama juga Coach di Deltras? Setahun. Setelah itu mungkin kalah bersaing dengan anak muda, ada Waluyo di situ. Akhirnya saya berpikir kalau di Deltras terus cadangan saya ya enggak ada peningkatan. Akhirnya saya ke Pelita. Saya coba ke Pelita karena pelatihnya Fandi Ahmad. Saya ke Pelita, akhirnya seleksi 1 hari 2 hari diambil sama Pelita akhirnya. Pelita waktu itu berkandang di Purwakarta. 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 Di Pelita prestasi sampai apa itu Coach? Lolos ISL. Kan divisi utama. Waktu itu divisi utama, lolos ISL. Iya. Bertahan lagi ketika ISL. Bertahan lagi saya. Bertahan tapi enggak bertahan, saya ke Lamongan. Yang tahun setelah Lamongan saya kembali lagi ke Pelita. Oh, bolak-balik lagi Coach. Lagi. Sudah kapten. Sudah kapten, sudah. Di Persela juga kapten Coach? Gantian sama Marsio. Di Tapi Pelita sering Marsio. Di Pelita juga kapten? Di Pelita kapten. Yang tahun pertama apa kedua? Ya, tahun pertama. Tahun keduanya ada Firman, ada Supardi, ada Dian Agus. Habis dari Pelita di periode keduanya kemana Coach? Ke Petro. Ke Petro itu Persegres atau Petro Coach? Petrogres ya. Persegres apa itu? Ya, Persegres ya. Ya, Oh, Gresik United. Oh, Gresik Mohon maaf. United. Gresik United itu lolos ke Liga 1 PS pada waktu itu. Itu naik 8 besar diambil semua kalau tim 8 itu. 8 besar pada waktu itu 8 besar di Manokwari atau di Raja Ampat itu. Lolos juga naik ke Liga 1 atau ISL itu. Tahun 2011 itu kalau nggak salah. 2011 di Petro. Setelah itu 2012-nya ke Barito. Ke Barito naik lagi juga, Barito juara, champion. Naik kasta tertinggi. dari istilahnya Liga 2 ke Liga 1 Coach? Ya, Liga 2 ke Liga 1. Kapten juga Coach? Kapten, saya alhamdulillah kapten sampai final. Ketika itu juara ngalahkan mana Barito Coach? Ngalahkan Persita Tangerang. Oh, main bek kanan sudah Coach? Posisi bek kanan. Stopper jarang. Bertahan lama juga di Barito? Tidak, karena yang diambil pada waktu itu memang muda-muda. Jadi saya mungkin sudah waktunya mendekati berhenti bola. Saya ambil terakhir setelah itu di Persipur Purwodadi. Itu terakhir saya di situ main bola. Usia sudah 34 Coach? 34-an ya, 34-an. Prestasi apa waktu di Persipur? Tidak ada prestasi, tidak naik ke 8 besar, hanya mentoknya sudah tidak lolos lah. Tetap eksis di Liga 2. Istilahnya klub yang dibela yang kurang berprestasi Persipur aja Coach? Ya, Persipur saja. Pensiun habis itu Coach? Sudah, setelah itu saya pensiun sudah. 2014 kalau nggak salah. 2014 saya pensiun sudah. Kenapa nggak cari klub dengan nama-nama besar lagi Coach? Sebenarnya bisa, saya jauh-jauh, cuma saya sudah di Persipur itu sempat gaji nggak dibayar 1 bulan, saya sudah kagak down lah. Saya nggak mau cari klub lagi lah, mau usaha sendiri di rumah. Usaha apa ketika itu? Laundry, alhamdulillah laundry lah. Modalnya dari bermain bola Coach? Betul. Laundrynya awalnya bagaimana? Memulai kok pilihannya ke laundry Coach? Karena ibu dari masukan dari ibu saya menyuruh buka laundry, jadi saya beli mesin cuci 2, alhamdulillah sampai sekarang. Nggak tanggung juga habis dari bermain bola kemudian mencuci pakaian-pakaian kotor istilahnya Coach? Enggak lah, namanya aja untuk istri anak. Laundry bertahan sampai sekarang Coach? Sampai alhamdulillah sampai sekarang. Memulai laundrynya dari nol Coach? Dari nol. Apa yang dilakukan ketika memulai karirnya dari laundry ini Coach? Keliling mungkin atau menjajakannya gimana? Iya, kita antar jemput ngambil laundry di rumah-rumah orang. Setelah itu selesai diantar. Nah, tapi sekarang alhamdulillah saya juga ada keterima kerja di pemerintahan Satpol PP. Tahun berapa masuk Satpol PP Coach?
2019 bulan April, Maret April lah. Ceritanya gimana bisa ke Satpol PP Coach? Ya saya coba-coba menaruh lamaran dibantu sama siapa saudara, akhirnya saya tunggu lamaran 1 bulan, akhirnya dipanggil Satpol PP. Tapi ketika melamar ke Satpol PP, mereka tahu sampean pemain bola kok? Gimana? Mereka tahu sampean pemain bola? Orang-orang Satpol Awalnya PP? tidak tahu, setelah saya mengikuti orientasi 3 hari 4 hari, tahu semua akhirnya. Mereka tanggapannya gimana kok? Ada pemain istilahnya Ya. terkenal kok mau jadi satpol gitu Ya, gitu. banyak yang dari teman-teman Satpol itu banyak pemain nasional masuk Satpol. Agustiar masuk Satpol Batubara. Jadi ya saya ya memang agak awal-awalnya sih agak malu, tapi lama-lama saya berpikiran sudah sabar, ikhlas, memang ini pekerjaan untuk anak istri saya. Jadi saya rasa malu akhirnya hilang-hilang sendirilah. Pertama kali menjadi Satpol PP, memakai seragam Satpol PP, kikuk enggak kok ya? Kikuk, kalau saya malu, pertama jaga di ngobrak-ngobrak di tempat-tempat kayak contohnya Taman Bungkul itu saya sempet lah ada perasaan malu. Awalnya seperti itu, tapi saya pikir ini udah pekerjaan saya, ini udah untuk anak istri saya, ya sudah. Saya jadi lama-lama malu itu hilang. Yang di rahasia ada yang pernah kenal sampean kok? Ada banyak yang kenal saya waktu itu, pedagang-pedagang kaki lima ada. Loh, Mas Ucok, kok Satpol PP nggak ngelatih, nggak gini kayak ini ya? Ya, memang rezeki saya di sini, saya jawab itu. Ketika di rahasia mereka gimana kok? Perasaan sampean, wah ini konco dhewe tak rahasia gitu. Ya namanya aja menjalankan tugas, saya menjalankan tugas perintah atasan. Ya apalagi saya ikuti turuti, kalau saya nggak nuruti atasan, pelanggaran bagi saya sendiri. Ketika di laundry kemudian menjadi Satpol PP sudah nggak pernah berkecimpung di sepak bola? Kalau pada waktu saya sebelum masuk Satpol itu sudah ada SSB. Saya SSB Kobra, ya membawa anak-anak sampai juara Piala Wali Kota, dan askotnya 2 kali juara saya bawa. Dan saya pernah pegang pegang TNI, PSTNI di Kodam 12 Tanjung Pura. Itu juga antara Porat se-Indonesia saya pegang sana. Itu kalah sama Kopassus di 8 besar. Sempat pegang, akhirnya yaitu setelah itu saya daftar di Satpol PP. Satpol PP ya sampai sekarang lah, alhamdulillah Satpol PP laundry tetap jalan. Sekarang sama yang wajibnya Satpol PP, sunahnya di laundry. Nggak menekuni dunia kepelatihan serius Coach ya? Kalau kepelatihan untuk saat ini saya belum, nanti insya Allah nanti saya ada tujuan ke sana. Kalau ada rezeki saya nanti ikut kepelatihan lagi nanti. Nggak benturan dengan pekerjaan kalau nantinya? Nah itu yang nanti saya maju ke atasan dulu minta izin, antara boleh atau tidak nanti saya juga belum tahu. Apa suka dukanya ketika sudah tidak di sepak bola, laundry sama Satpol PP ini apa Coach? Suka dukanya? Ya apalagi dukanya misalnya pernah sepi atau? Kalau laundry ya kalau laundry pernah sepi, tapi untung aja banyak yang bilang sama saya lebih sabar, rezeki nanti ada yang ngatur. Jadi saya tetap jalan. Terus alhamdulillah setelah saya kerja Satpol, jadi laundry tetap jalan nomor 2. Yang penting ada gaji tetap lah tiap bulan dari Satpol. Di Satpol kerjanya berapa jam ini Coach? 12 jam. Jadi 4 hari kerja, 2 hari libur. Terasa berat nggak Coach, dibanding waktu di sepak bola dengan sepak bola ketika itu kan uang masih sangat banyak istilahnya Coach ya? Betul, Hah? betul. Kalau beratnya saya katakan berat sih di bola. Kalau kerja ini kalau saya anggap bermain, tapi bermain di ruang lingkup pemerintahan, bermain dolan lah kasarannya. Tapi tetap serius, konsentrasi, disiplin lah di dalam pekerjaan. Kalau bola kan fisiknya di lapangan pagi sore memang capek dan uang banyak. Kalau ini Satpol ini
Intinya saya sekarang alhamdulillah menyukuri hidup, bisa makan untuk anak istri. Dulu nggak pernah kebayang Coach ya, jadi Satpol PP ketika bermain bola Coach ya? Belum sempat. Bayangannya kan pasti kan jadi pelatih gitu Coach. Betul, jadi pelatih. Dan saya sempat daftar TNI, Akabri, sempat daftar Akabri. Akhirnya gagal di psikologi, tes psikologi. Memang waktu itu saya nggak niat. Bapak yang menyuruh saya daftar angkatan, Akabri, saya nggak niat, gagal akhirnya. Itu sebelum di Persebaya Coach ya? Pas lulus SMA, sudah Persibaya Junior. Bukan, belum senior belum. Di bagian apa sekarang ikut? Di Perizinan reklame saya. tugasnya? Apa itu? Tugasnya untuk sosialisasi dan penindakan. Jadi reklame yang belum dibayar dikasih surat peringatan dulu. Nanti kalau jam jangka seminggu, kalau tidak dibayar ya saya ambil reklamenya. Dari semua perjalanan hidup sampai sekarang, mungkin ada yang perlu dititik beratkan apa Coach? Selama dari sepak bola, kemudian menekuni laundry, kemudian sampai ke Satpol PP ini Coach. Yang dititik beratkan Rasa bersyukur atau ya, pandai menabung, menyiapkan usaha bagi para pemain bola. Inti saya untuk saat ini masalah kehidupan saya, masalah keuangan, yang penting saya bisa tercukupi semua. Masalah makan, masalah bayar listrik, semua sudah untuk anak yang kedepannya untuk bayar kuliahnya. Anak saya sudah tercukupi semua lah, insya Allah. Dari karir bermain bola yang cukup panjang, tabungannya apa ini Coach? Tabungannya Ada, ini, saya masih ini apa? Ini rumah saya rencana mau saya jual, saya investkan lagi. Yang di Pakis. Karena di situ kan terlalu besar. Jadi saya mau jual, saya belikan kecil-kecil. Coach Agustiar Batubara juga sukses membawa Jatim juara, Coach ya? Ya, PON juara. Pada waktu itu ikut Gelora Dewata, dipanggil, ada seksi PON Jawa Timur, saya dipanggil, alhamdulillah keterima. Tapi dari sepak bola itu ada hubungannya nggak dengan kerja di Satpol PP ini, Coach? Kalau awalnya saya tidak ada hubungan. Terus setelah masuk, ternyata di situ juga ada komandan saya suka bola. Ya akhirnya ada hubungannya dengan bola semua. Bisa dekat sama pimpinan, Coach ya? Betul, siap, betul. Termasuk wali kota Surabaya yang baru, Coach? Ya, Pak Wali Kota yang baru, Pak Eri Cahyadi juga. Saya sempat bermain 2 kali dengan Bapak nomor 1 di Surabaya. Tahu kalau dulu yang sampean pemain, Coach? Pak Eri? Awalnya belum tahu, akhir-akhirnya diberitahu sama yang kenal saya, mungkin pimpinan saya, akhirnya jadi tahu. Ingin menjadi Satpol PP selamanya atau bagaimana, Coach? Ada masa pensiunnya atau bagaimana? Kalau beranjak, saya sih nggak tahu juga, nggak tahu lah keajaiban muncul ternyata bisa ke PNS, tapi saya kabar-kabar sih nggak bisa, sudah mungkin umur saya sudah 43, ya saya alhamdulillah cukup lah di OS saja lah. Nah, alhamdulillah anak saya yang sekarang target anak saya kan masuk ke Limas, jadi untuk menunggu pendaftaran CPNS ya moga-moga lah bisa keterima ke PNS. Putranya 2, Coach ya? 2, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Yang laki-laki nggak nuruni bakat sepak bola, Coach ya? Enggak, saya suruh sekolah yang pinter lah. Tapi Coach kan juga sarjana, Coach ya? S1, sarjana ekonomi. Inilah Agustiar Ucok Batubara, pemain bola. Pernah ikut seleksi timnas, Coach? Nggak sempet, waktu itu tangan patah waktu dicoba lawan di Deltras kan lawan Kolev itu. Itu rencana kan mau ngambil saya, akhirnya katanya pelatih Pak Harno, berhubung kamu tanganmu patah ya nggak jadi akhirnya. Sekarang menekuni bisnis laundry dan menjadi penjaga ketertiban, ya Coach ya? Oke, siap. Joko Surabaya. Jago Surabaya. Inilah
Gustiar Ucok Batubara. Salam pinggir lapangan.